diberikan lampau pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat malam saudara sekalian, selamat berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu Assembly Church. Saudara, mari sebelum kita memulainya, kita berdoa, minta Tuhan pimpin kita mengerti firman-Nya. Bapa di surga, kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan ya Tuhan untuk lebih mengerti firman-Mu. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kami mohon Kau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau dan menjadi terang bagi dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita melihat suasana Natal di mana-mana pada saat ini. Waktu kita waktu kita mengatakan kata Natal, yang terbayang dalam hati kita ialah pohon Natal dengan segala perhiasannya, dengan segala dekornya, dan dengan lampu-lampu yang bergemerlapan. Saudara sekalian, Natal juga dibayangkan oleh orang, wah, acara keluarga bersama-sama, makan bersama-sama, sukacita bersama-sama. Kalau kita melihat di TV di mana reklame barang-barang Natal, reklame ini itu banyak tentang Natal, saudara sekalian. Kalau suasana Natal di Sydney, kita selalu ingat banyak hal. Kalau suami keluar rumah naik mobil, kita selalu ingatkan, hati-hati demerit ya, double demerit. Daripada uangnya dibayar buat double demerit karena ngebut lupa, lebih baik duitnya pakai kita untuk shopping di Boxing Day karena semuanya serba sale. Jadi saudara sekalian, suasana Natal itu waktu kita bayangkan itu adalah hal-hal seperti itu, saudara. Bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan, suasana Natal itu berarti pesta pora, makan-makan, minum-minum. Itu sebabnya di Australia dibikin peraturan keras, kasih double demerit supaya orang takut untuk bermabuk-mabukan. Saudara, di China ada beberapa kota besar, di Guangzhou, di Shanghai, di Beijing, di Suzhou, di apalagi Hangzhou, itu dibikin dekorasi besar-besaran pada hari Natal, meskipun tidak ada libur pada hari Natal di China. Dan saudara sekalian, dekornya luar biasa indahnya. Mereka
bahkan di sebuah kampung namanya Yibu, itu oleh dunia diakui sebagai Christmas capital, ibu kotanya Natal. Kenapa? Mereka mendekorasi kotanya dengan dekorasi Natal bukan hanya tanggal 25 Desember, setiap hari, karena di kota itu ada 600 pabrik yang menghasilkan dekorasi untuk Natal. 60% yang dipakai oleh seluruh dunia dari dekorasi Natal berasal dari kota itu. Saudara sekalian, orang China tidak merayakan Natal meskipun pakai dekorasi Natal. Bagi mereka Natal itu sekedar festival, tukar menukar hadiah antara suami istri, jadi semacam Valentine Day. Kemudian ada festival makan, food festival, ada acara festival main ski dan sebagainya. Jadi suasana Natal itu bukan dititik beratkan kepada dekorasi. Dekorasi perlu ada untuk membuat suasana lebih ceria. Tetapi Natal yang sesungguhnya itu titik beratnya ialah di dalam menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Natal yang pertama di kota Bethlehem ialah Maria menghadirkan Kristus ke dalam dunia ini. Saudara sekalian, kita perlu menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yaitu menghadirkan sukacita surgawi, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan berita kesukaan ke dalam dunia. Bukan hanya hari Natal, tetapi setiap hari kita perlu lakukan hal tersebut. Jadi saudara sekalian, untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam dunia, titik beratnya bukan pada dekorasi, suasana, makan bersama, acara-acara gereja, tetapi dititik beratkan kepada menghadirkan Kristus dalam hari Natal itu. Bahkan dalam setiap hari, dalam lingkungan hidup kita, menghadirkan Yesus Kristus Juru Selamat yang Immanuel itu, Allah beserta kita. Untuk menghadirkan Kristus ke dalam dunia, di sekitar kita, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang telah tampil, yang telah ambil bagian dalam rencana Allah untuk menghadirkan Kristus ke dalam dunia di palungan di Bethlehem. Kita melihat dalam sejarah mulai dari Adam, Ishak, Yakub, mereka dipakai hidupnya untuk menghadirkan suatu bangsa Israel. Dari bangsa Israel ini akan menurunkan Sang Mesias Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita mau belajar dari kitab-kitab Injil tentang Natal. Juga para nabi yang dipakai oleh Tuhan itu ambil bagian dalam menghadirkan Kristus dengan menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Juga Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dia ambil bagian dalam bagi kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Renungan tengah minggu malam ini kita mau merenungkan sikap dari dua tokoh Alkitab yang perlu kita teladani untuk menghadirkan Kristus Yesus ke dalam dunia. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya
takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, itulah bulan yang ke-6 bagi dia disebut mandul itu. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian, kita minggu lalu Ibu Ratna juga sudah menyampaikan tentang Maria. Saya akan menyampaikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus melalui pemberitahuan malaikat kepada Maria ini dari sisi yang lain, saudara. Maria adalah seorang gadis miskin di kota Nazaret, orang yang hidupnya sederhana. Baginya dia dilahirkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Dia menantikan hari event besar dalam hidupnya, yaitu menantikan hari pernikahan dengan seorang pria yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Seorang tukang kayu yang hidup sederhana, bukan orang kaya, rakyat biasa. Dia menantikan event pernikahan itu dan melahirkan anak. Itu saja yang menjadi angan-angannya, menjadi cita-citanya. Saudara sekalian, dari silsilah Matius pasal 1 dan tadi di Matius ayat yang ke-27 disebutkan bahwa Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Dan pada waktu itu Raja Israel yang menjadi raja di Israel ialah Herodes, keturunan Daud, sudah berpencaran hidupnya dan menjadi rakyat biasa. Ada yang menjadi banyak yang miskin hidupnya seperti Yusuf dan tukang kayu tunangan dari Maria. Jadi bagi Maria hidupnya sederhana, pikirannya sederhana, dan apa yang diharapkan dari kehidupan itu ya sederhana. Tetapi ada dua hal yang tiba-tiba muncul, yang tidak pernah tertimbul dalam hati dan pikirannya dan angan-angannya. Dua hal yang mengejutkan dia. Tadi di ayat yang ke-27, 28, ketika malaikat itu masuk rumah Maria berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut akan perkataan itu, dan dia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara sekalian, kalau kita mengetahui latar belakang kehidupan orang Yahudi adat istiadat, kita bisa mengerti kenapa Maria terkejut mendengar salam itu. Karena ucapan salam zaman itu tidak diucapkan untuk wanita. Bahkan suaminya juga enggak mengucapkan salam shalom kepada istrinya. Seorang malaikat, apalagi utusan Allah. Jadi Maria waktu disapa salam bagimu, dia kaget. Karena itu tidak lazim pada kehidupan zaman itu. Dia wanita sederhana. Salam bagimu, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Itu suatu kehormatan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa untuk Maria yang wanita sederhana, orang miskin. Jadi dia terkejut dan takut, kira-kira apa yang maksudnya salam ini. Jangan-jangan ada hal yang gak enak terjadi. Tapi malaikat Gabriel menenangkan hatinya, jangan takut. Saudara sekalian, satu hal pertama, kata salam yang mengejutkan Maria. Dia diangkat sedemikian rupa, disapa dengan salam, dan disebut yang disayang oleh Tuhan. Kemudian hal kedua yang membuat dia kaget, ya, Allah memilih dia menjadi ibu Sang Mesias. Putranya nanti akan menjadi raja selama-lamanya atas keturunan
Yakub. Tentu Maria hatinya itu seperti kolam yang tenang tadinya, tiba-tiba bergoncang saudara sekalian oleh berita itu, oleh dua hal itu, perkataan salam yang gak lazim, kehormatan yang luar biasa baginya, dan tentang berita dari malaikat bahwa dia akan menjadi ibu dari seorang raja yang akan duduk di takhta Raja Daud yang luar biasa terkenal itu. Saudara sekalian, ada hal yang saya renungkan, pikirkan. Mari kita simak dan renungkan apa yang ditanyakan Maria setelah dia mendengar hal itu. Maria berkata kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Herannya itu, saya pikir-pikir kenapa dia nggak tanya. Kok nggak tanya begini, bagaimana mungkin anakku jadi raja menggantikan Herodes yang berkuasa saat itu? Bagaimana mungkin Herodes bisa tergeser karena Herodes itu berteman dengan kekaisaran Romawi yang menjajah Israel pada saat itu. Jadi saudara sekalian, saya yakin waktu Maria mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin dia bisa melahirkan anak karena dia belum menikah. Maria saat itu sudah tenang dari kekagetannya. Dan dia siap menerima rencana Tuhan untuk menghadirkan Kristus ke dunia ini. Karena apa? Karena kalau Allah, Maria tentu tahu dari sejarah bangsa Israel, kalau Allah sanggup mengangkat Daud, gembala yang masih gembala beberapa ekor domba itu diurapi untuk menggantikan Raja Saul. Tuhan sanggup mengangkat dia duduk di takhta kerajaan, memerintah atas Israel. Jadi nggak sulit juga untuk mengangkat anaknya Maria. Tentu Maria pikir gak sulit bagi Tuhan untuk mengangkat anakku jadi raja, duduk di atas takhta Daud untuk menggantikan Herodes. Gak ada yang sulit bagi Allah untuk menggeser Herodes dan mengangkat anakku. Dan Maria juga ingat bagaimana Tuhan mengangkat Rut, wanita asing yang tak terpandang itu. Wanita bukan bangsa Israel diangkat sedemikian rupa sehingga menjadi nenek moyangnya Daud, menjadi menjadi ibu dari kakeknya Raja Daud. Kalau orang Chinese bilang potainya Daud, Rut itu bisa diangkat menjadi wanita yang dikenal namanya, menjadi nenek moyangnya Raja Daud yang besar itu. Saudara sekalian, tentu Maria mengerti hal itu karena dalam sejarah bangsa Israel, hampir semua orang bangsa Israel mendengar dan tahu hal itu. Jadi tentunya sudah tenang hatinya, mulai memikir, dia percaya. Dan saudara sekalian, dari jawabannya, bagaimana mungkin ya? Aku kan belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak? Karena malaikat bilang, kamu akan melahirkan anak, kamu seorang anak yang kudus, engkau harus menamakan dia Yesus. Lo belum menikah, bagaimana punya anak? Lalu malaikat menjawab bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa kuasa Allah, Roh Kudus dan kuasa Allah akan menolongin dia untuk menciptakan tubuh Yesus menjadi tubuh Yesus Kristus untuk lahir ke dunia. Nggak ada yang mungkin bagi Tuhan. Hal itu yang sulit dimengerti oleh Maria, makanya itu sebabnya dia tanya. Saudara sekalian, dari pertanyaan Maria ini kita ambil kesimpulan, Maria sudah siap untuk masuk dalam rencana Allah yang besar itu, untuk menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Satu yang dia belum ngerti, bagaimana dia bisa melahirkan anak kalau belum menikah sama Yusuf. Karena dia yakin, tadinya dia yakin anak dia bersama Yusuf itu keturunan Raja Daud. Anaknya bisa saja menjadi raja, diangkat Tuhan jadi raja untuk mengganti, untuk duduk di takhta Daud. Cuma masalahnya
Gimana kalau belum nikah bisa punya anak? Mana mungkin? Nah, saudara sekalian, dari pertanyaan ini lalu dijawab oleh malaikat Gabriel bahwa nggak ada yang mungkin, mustahil terjadi. Jadi Maria bilang, terjadilah seperti kehendak Tuhan karena aku nih hambamu. Jadi saudara sekalian, Maria itu mau meskipun nggak ngerti. Dan setelah dia mengerti, dia akan hamil oleh Roh Kudus. Dia memikirkan apa resikonya. Dia hamil tanpa suami, apa yang akan terjadi? Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ratna Rabu lalu. Tetapi dia siap menyerahkan dirinya. Saudara sekalian, untuk menghadirkan Kristus ke dalam dunia, Maria mau dan berani berserah kepada Tuhan. Saudara, respon Maria ini untuk mau dan berani berserah perlu kita teladani. Di kota-kota besar di China, hari raya Natal tidak diliburkan, nggak ada liburan, tetap kerja meskipun ada dekor-dekor. Tapi gereja-gereja di China, di kota-kota besar itu, mereka ambil kesempatan membentuk choir, bentuk kur untuk nyanyi di tempat-tempat umum, memberitakan tentang Yesus. Mereka mau menghadirkan Yesus Kristus ke dalam negeri China, seperti yang dikhotbah di renungan tengah minggu oleh saudara Michael. Makna Natal ialah memberitakan Injil kesukaan. Mereka menghadirkan Kristus melalui memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan bagi orang-orang. Saudara sekalian, Kristus perlu diberitakan. Kita perlu memberitakan Kristus kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, karena semua manusia telah berbuat dosa, telah melakukan dosa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita menghadirkan Kristus bukan melalui dekor semata-mata. Dekor perlu, tetapi melalui dekor-dekor yang ada, orang-orang datang di mall, di mana kita sampaikan berita Kristus. Kita nggak bisa ke mall-mall, mungkin ada yang terbatas bahasa Inggris. Kita nggak bisa ngomong sama orang yang kita bukan orang Indonesia, tapi kita bisa membawa suasana Natal, kehadiran Tuhan di dalam lingkungan kita, di dalam tempat kerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam sanak famili kita. Pada waktu ngumpul makan bersama-sama, kesempatan kita menghadirkan Yesus Kristus tengah-tengah mereka. Kalau ada mereka yang sedih hatinya, kita deketi dia, kita kuatkan dia, kita bawa kasih Kristus kepada dia, supaya dia merasakan kehadiran Yesus Kristus. Waktu kita menyatakan kasih kepada orang lain, menyatakan perhatian kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama kita, kita itu sedang menghadirkan Kristus ke dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, mau dan berani, kita mau korban waktu untuk menghadirkan Kristus, mau menjadi terang dan garam bagi lingkungan hidup kita dengan perbuatan baik kita. Saudara sekalian, kita perlu meneladani keberanian Maria. Kita perlu berani untuk diubahkan Roh Kudus. Kalau kita punya karakter yang gak baik, karakter yang jelek, perbuatan kita jelas-jelas gak bener gitu, melakukan pelanggaran sana sini, orang dunia belum tentu berani, kita beranilah. Itu kita tidak menghadirkan Kristus. Kita harus berani menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk diubahkan karakter kita. Ego kita diubahkan menjadi kasih. Perbuatan kita tidak menjadi sandungan bagi orang untuk mengenal Kristus. Kita mau belajar mengampuni, saling mengampuni dan sebagainya. Mau diubahkan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik.
Saudara sekalian, itu di dalam Efesus kita bisa baca ayat itu. Kemudian saudara sekalian, hal kedua yang perlu kita pelajari ialah dari tokoh Alkitab Yusuf. Yusuf mau dipakai oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi Maria dan bayinya itu. Saudara sekalian, tadinya Yusuf mau diam-diam menceraikan, memutuskan hubungan tunangan dengan Maria diam-diam supaya nggak malu gitu Marianya. Tapi dalam mimpi dikasih tahu oleh malaikat, jangan takut ambil Maria sebagai istri, karena yang di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, anak Allah yang maha tinggi yang akan dilahirkan. Itu sebabnya Yusuf mau ambil Maria sebagai istri, sekalipun itu dia bukan anaknya. Sekalipun dia harus menanggung orang kasak kusuk menggosipkan itu Yusuf itu Maria hamil duluan tuh sama siapa? Apa anak Yusuf? Jadi dia berani ambil resiko. Dia mau korban untuk memelihara dan menjaga dan melindungi keluarganya. Saudara sekalian, dia ambil Maria yang hamil itu sebagai istri. Kemudian mereka pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri waktu diperintahkan oleh Kaisar Romawi. Jauh pergi dan mereka nggak dapat tempat penginapan. Maria melahirkan di kandang Bethlehem. Yusuf ikut di situ bersama-sama dengan mereka, bermalam di dalam kandang bersama dengan Maria dan anaknya. Saudara sekalian, pada waktu mereka pindah ke sebuah rumah, orang Majus datang. Herodes tahu dari orang Majus di mana Yesus dilahirkan, Bethlehem. Mau dibunuh Yusuf. Orang Majus dalam mimpi disuruh pulang, jangan kembali ke Herodes. Lalu Yusuf di dalam mimpi dikasih tahu malaikat, lari ke Mesir karena Herodes mau bunuh anak itu. Jadi yang dialami oleh Yusuf bersama keluarganya bukan hal yang enak. Waktu dia mau ambil bagian dalam menghadirkan Kristus di dunia ini, banyak persoalan yang timbul. Lalu kemudian saudara sekalian, dia lari ke Mesir karena mau dibunuh. Lalu setelah Herodes mati, dia kembali, Tuhan dikasih tahu dalam mimpi kembali ke tanah negerinya. Lalu dia mau kembali ke kotanya. Dia takut karena Herodes penggantinya ada. Herodes juga disebut. Herodes itu seperti sebutan raja, kaisar gitu. Nah, jadi dia pindah ke kota lain, ke Galilea. Saudara sekalian, Yusuf rela hidup dalam tidak menentu dan dalam bahaya. Dia rela melindungi dan menjaga, memelihara. Saudara sekalian, teladan ini perlu kita ikuti, melindungi, memelihara, menjaga kehadiran Kristus di dalam gereja kita, kehadiran Kristus melalui damai sejahteranya, melalui sukacitanya. Kita perlu jaga, kita lindungi, kita pelihara. Jadi kita jangan biarkan ada kata-kata yang gosip, kata-kata negatif yang merusak suasana kehadiran Kristus di gereja kita, di dalam rumah tangga kita. Kita jaga supaya suasana damai sejahtera dari Tuhan itu tidak dirusak oleh segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala keputusan yang tidak sesuai sama Alkitab. Jadi kita jaga, pelihara. Kita jaga anak-anak kita, keluarga kita untuk tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Sehingga suasana kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu dipelihara, dijaga. Saudara sekalian, waktu kita tersinggung tapi kita mau dan berani korban harga diri, gengsi kita untuk memaafkan dan melupakan semua itu. Kita berbuat baik kepada orang yang tadinya menyakiti hati kita.
maka kita itu sedang memelihara dan menjaga kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Karena kita diperintahkan oleh Tuhan kejar damai itu. Kita kejar damai. Kalau kita mungkin salah kepada orang lain, kita harus kejar damai itu. Hidup damai sejahtera. Kita minta maaf kalau kita nggak salah. Kita nyatakan tetap minta maaf. Orangnya marah minta maaf karena mungkin kita ada sesuatu yang mungkin nggak pas di hati dia. Mungkin cara ngomong, tapi meskipun kita nggak salah, kita minta maaf telah membuat dia tersinggung. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu ya nggak bisa apa-apa ya. Kalau dicuekin orang itu, kita doakan, kita dekati, kita berbuat baik terus kepada dia. Kejar perdamaian itu. Saudara sekalian, kita terus berbuat kasih, mengeluarkan kata-kata yang membangun bagi satu sama lain. Waktu kita melakukan itu, kita menghadirkan Kristus dalam lingkungan kita. Saudara, biarlah renungan malam ini kita belajar dari sikap Maria, mau dan berani untuk masuk dalam rencana Tuhan menghadirkan Kristus. Kita mau dan berani ambil bagian untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus, menghadirkan berita sukacita dalam Kristus kepada dunia. Kita berani untuk menyerahkan diri, dirubah karakternya oleh Roh Kudus. Kita mau dan berani untuk memelihara, menjaga, dan melindungi kehadiran Kristus dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan hidup kita. Saudara sekalian, biar renungan malam ini Tuhan yang menerjemahkan ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mengerti, menangkap rema yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Banyak kekurangan, tetapi Engkau yang menyempurnakannya dalam hati kami masing-masing. Supaya kami ya Tuhan masuk lagi selangkah ya Tuhan, untuk masuk dalam rencana-Mu, untuk menghadirkan Kristus di dunia ini, menghadirkan berita kesukaan, menghadirkan damai sejahtera dan kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga orang boleh melihat Kristus Yesus melalui kehidupan kami, melalui gereja-Mu ya Tuhan, melalui kasih-Mu yang kami lakukan ya Tuhan bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu mengaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Nasihat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia.